Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dari kelas RPL 15. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah hasil kerja kami, rancangan fungsionalitas yang berjudul Sistem Registrasi Online Pengganti Buku Rekam Medis di Puskesmas. Kami beranggotakan saya sendiri Riza Daniel Iman, Hanifah Reza, Akbar Mizwar, dan Muhammad Khadafi. Apa yang akan kami jelaskan di sini mulai dari pendahuluan, masalah, vision, storyboard, paper prototype, dan wireframe Figma. Sedikit saya akan menjelaskan. Puskesmas adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia. Namun, kondisi saat ini sistem pelayanan puskesmas masih dilakukan secara manual, khususnya di bidang registrasi. Pasien masih membutuhkan kartu rekam medis sebagai informasi keluarga, informasi pribadi berupa nama, alamat, dan informasi riwayat penyakit atau rekam medis. Banyak pasien yang lupa untuk membawa kartu rekam medis dan harus mendaftar ulang sehingga data yang masuk ke buku rekam medis menjadi berganda. Sehingga cara ini dianggap tidak efisien dalam pelaksanaan registrasi pasien. Nah, permasalahan yang kami angkat di sini ada banyak pasien yang menghilangkan kartu pasien, sedangkan kartu pasien ini sangat penting. Kemudian ada proses cek nomor pasien yang masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang lama. Dan yang paling urgent adalah pasien lansia yang tidak membawa kartu pasien. Karena pasien lansia ini membutuhkan riwayat penyakit pasien tersebut untuk mendapatkan pengobatan dari riwayat penyakit tersebut. Kemudian masalah yang terakhir adalah pasien dari luar kota yang hanya bisa berobat sekali, tidak diketahui sudah berapa kali berobat karena tidak ada kartu pasien. Kemudian vision akan dijelaskan oleh teman saya Hanifah. Saya sendiri Hanifah Reza. Jadi vision yang pertama itu pasien mendaftar secara langsung di puskesmas dibantu dengan petugas. Itu yang kita ketahui. Jadi pasien tidak langsung datang sendiri. Jadi ia memang harus dibantu dengan petugas. Lalu yang kedua, dapat melakukan pencarian dengan kata kunci, nama, nik, alamat, dan nomor pasien. Dilakukan di aplikasi berikut. Dan yang ketiga, petugas dapat menambah data riwayat penyakit pasien di aplikasi tersebut. Jadi petugas itu bisa menambahkan riwayat penyakit data pasien. Lalu petugas dapat menghapus data pasien jika ada kesalahan, seperti ada kesalahan tanggal lahir atau nama mungkin kan. Jadi yang kelima, pasien dapat melihat riwayat penyakit. Melihat riwayat penyakit. Jadi yang perlu kita ketahui, pasien itu bisa melihat data riwayat penyakitnya di aplikasi, seperti penyakit apa, lambung atau segala macam. Oke, next. Jadi di sini ada storyboard 1 yang berlatar aktivitas 1 itu merupakan Andi. Andi itu merupakan seorang pasien. Ia ingin berobat di puskesmas. Jadi Melati ini merupakan seorang petugas di puskesmas yang bertugas di meja registrasi sambil menunggu Andi dipanggil oleh petugas. Lalu ketika yang gambar ketiga itu Andi sudah dipanggil, jadi petugas memberikan data dirinya, nama, nik, dan alamat. Jadi di sini kita bisa lihat dia menjawab, nama saya Andi, itu niknya sebagai segala macam 110417, dan alamat saya di Bebesan Takingon. Oke, next. Jadi yang petugas mengisi data pasien untuk menambahkan akun pasien untuk mendapatkan nomor pasien. Di sini bisa kita lihat ada HP itu merupakan Andi, lalu ada nicknya dan alamatnya. Yang storyboard ketiga, nama Andi, nick, alamat itu sudah tertampil di aplikasi tersebut. Lalu ada nomor pasien.
itu nomor antrian 1136 BPSN. Jadi data pasien masuk ke dalam database admin sudah tertampil pada aplikasi berikut dan pasien dapat melihat datanya dengan login di HP. Jadi aktivitas 2 ini kartu rekam medisnya itu dipegang oleh petugas, bisa tertampil pada petugas kartu rekam medisnya di mana. Jadi Andi menghilangkannya. Jadi bisa terlihat sini petugas melihat sangat marah gitu. Di sini juga pasien melupakan kartu pasien sehingga sulit untuk mencari rekam medisnya. Jadi tidak apa-apa dengan sistem terbaru kami, nomor rekam medis sudah digital. Dengan tersebut, jadi dia bisa merupakan forgot password. Jadi petugas menjelaskan bahwa kartu rekam medisnya sudah digital. Oke, next. Di sini bisa kita lihat petugas memintakan nama dan nick. Jadi sudah tersebut nama saya Andi dengan nick 110417 sebagai berikut. Di sini petugas mencoba mencari data pasien dengan menggunakan nama, lalu hasilnya banyak karena nama yang sama. Jadi karena hasilnya sama, dia menggunakan nama lengkap, lalu ada nomor nicknya, sehingga nama yang tersebut sama dengan nama dia. Jadi yang petugas menanyakan kepada Andi itu dia meminta nama dan nick. Jadi dia memberi namanya. Ketika mencari dengan kata kunci nick pasien, hasil yang keluar hanya satu karena tidak ada nick sama. Oke, next. Nah, untuk storyboard aktivitas 3, di sini petugas dapat menghapus data pasien jika ada kesalahan. Kita lihat di gambar pertama, pasien komplain bahwa ada kesalahan di bionya. Di gadget tersebut ada ubah data dan hapus data. Di situ bisa diubah oleh petugas tersebut. Di gambar kedua, di sini petugas memperbaiki data pasien dengan mengubah data. Dan di gambar yang ketiga, data pasien sudah berubah dari yang sebelumnya ada kesalahan. Untuk di aktivitas 4 sendiri, yaitu pasien dapat melihat riwayat penyakit di aplikasi. Nah, di gambar pertama, Andi ingin berobat ke dokter praktek, namun dokter menanyakan riwayat penyakitnya dari puskesmas. Karena ada aplikasi My Puskesmas, jadi di gambar kedua itu Andi login ke My Puskesmas dengan memasukkan nick dan password. Di gambar ketiga, sini terlihat halaman biodata yang menampilkan data diri. Terus gambar keempat, pada menu riwayat penyakit, Andi dapat melihat riwayat penyakitnya. Storyboard aktivitas 5. Nah, di aktivitas 5 ini petugas dapat menambah data riwayat penyakit pasien. Di gambar pertama, setelah melakukan pengobatan, dokter memberikan diagnosanya dan memberikan obat kepada pasien. Nah, di sini dijelaskan oleh dokter bahwa Andi sedang mengalami asam lambung. Ini resep obatnya. Di gambar kedua, kita melihat dokter menambahkan riwayat penyakit pasien di gadget tersebut. Di gambar ketiga, dokter menambahkan riwayat penyakit pasien, yaitu asam lambung. Nah, untuk paper prototype, silakan untuk upload visual. Terima kasih. Saya akan menjelaskan paper prototype. Prototype merupakan salah satu cara kerja untuk membuat tiruan aplikasi yang akan dibuat sebelum lanjut ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu wireframe. Melalui paper prototype, desain dapat diubah sesuai keinginan. Prototype kertas dibuat berdasarkan aktivitas passion, baru dipilih sebagai solusi untuk permasalahan. Seperti pada slide. Selanjutnya yaitu wireframe. Selanjutnya yaitu wireframe melalui Figma. Wireframe menggunakan Figma merupakan tahap akhir dari prototype.
karena mampu menampilkan tiruan desain aplikasi sebagaimana aplikasi yang akan dibuat. Seperti pada tampilan slide ini. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke operator. Baiklah, sekianlah presentasi kami pada kesempatan kali ini. Kesimpulannya adalah kami ingin membuat sebuah aplikasi yang mampu menggantikan sistem registrasi secara manual di puskesmas dan digantikan secara online. Namun harus dibantu dengan petugas. Aplikasi ini akan menggantikan buku rekam medis di puskesmas karena cara yang lama masih manual dan sekarang digantikan oleh cara yang lebih baru lagi. Terima kasih. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.